Ya, selamat datang di Hitam Putih. Tepuk tangan dulu dong. Cika Jessica-nya sakit jadi digantiin Nabilah dulu ya. Ini dari mana aja nih? Dari kuliah mana? Kuliah universitas mana? Oh, yang ada UFO-UFO gitu ya? Yang sebelah sini dari mana? Woi, keren. Keren. Kenalin, nama saya Chandra Chansai. Kalian boleh panggil saya Chansai atau panggil sayang juga boleh. Di sini ada yang jomblo nggak? Siapa? Mas jomblo. Pacaran yuk. Saya terima apa adanya kok. Saya ini jomblo udah sekitar 3 tahun. Lama ya? Selama itulah saya bingung. Kenapa gitu saya masih jomblo? Padahal cantik iya. Tinggi ya. Langsing apa lagi? Kurang apa coba? Kurang mikir aja ya. Katanya Tuhan ini menciptakan manusia berpasang-pasangan. Tapi pasangan saya mana? Apa jangan-jangan pasangan saya waktu dulu diaborsi? Tapi gini-gini juga saya punya mantan. Banyak. 2. Kayak mie ya, 2 ya. Pas pertama pacaran itu waktu SMP. Pas pertama pacaran itu gak tahu harus ngapain gitu ya. Waktu dulu ngedate-nya itu di bioskop, duduk paling ujung biar bisa pegangan tangan. Kayak mas-mas di sini aja gimana tuh? Ya. Pas pegangan tangan gitu kan, orang lain kalau pegangan tangan saling menggenggam. Saya kram. Saking nggak tahu gitu harus ngapain. Terus ditanya gitu kan sama pacar saya, "Bunda, kamu kenapa?" Terus, "Nggak apa-apa ayah, Bunda kram." Kan dulu bilangnya ayah Bunda biar gaul gitu kan. Udah itu saking nggak taunya, saya nangis. "Jangan hamili aku sekarang." Karena emang waktu SD itu ada mitos kalau misalkan pegangan tangan itu bisa hamil. Makanya akhirnya putus gitu kan. Pas SMA saya pernah pacaran juga sama di kelas. Saya pedofil ya. Saya pacaran itu sekitar 1 minggu. Ini pacaran apa UN gitu. Sekarang pas kuliah jadinya baper, bawa perasaan gitu. Saya suka kok sama anak universitas apa? Gunadarma. Mana sama mana? Baper, SMA baper, ada yang deketin baper gitu. Terus tadi aja pas lewat tol, tangan mas-masnya saya pegang. "Hamili aku sekarang." Jadi baper, ke Gojek aja baper. Jadi orang lain gitu biasanya kalau ditelepon Gojek paling 30 detik lah ya. Misalkan gini, "Halo Mbak, saya jemput 15 menit lagi." Oke, biasanya gitu kan. Kalau saya bisa 1 jam. "Halo Mbak, saya nyampe 15 menit lagi." "Iya sayang." "Kamu kalau sibuk gak apa-apa, gak usah jemput aku. Aku bisa pakai Gojek yang lain kok." Terus lagi, saya tuh suka sedih gitu. Kalau misalkan teman-teman saya itu kan cantik-cantik jomblo, wajar lah ya. Lah saya jomblo jelek pula. Alasannya apa coba? Tapi jadi jelek di antara teman-teman yang cantik itu beban banget. Kalau misalkan jalan ke mall gitu kan, pasti banyak yang ngeliatin. Ih, baik ya anak majikannya ngajakin anak pembantunya jalan-jalan. Kasian gitu. Terus lagi kalau misalkan jalan ada cowok gitu kan. "Hai cantik." Terus aku nengok, "Hai." Dia salam, dikira gua emaknya. Terima kasih, saya Chansai. Wah, Chansai! Gila lo! Oh my god! Jomblo nih! Iya. Chansai, berapa lama jomblo? 3 tahun. 3 tahun, tenang, jodoh di tangan Tuhan. Aku suka yang ini kok, yang buat Suka yang botak. ini. Oh, suka.
Coba Mas Didi suka Jomblo nggak? kok bangga tuh aneh. Biar Sama-sama kesannya jomblo aku- kan? Oh tunggu, beda. Saya jomblo kenapa? Karena pada saat saya habis cerai sampai sekarang saya sudah punya pacar 4. Empat-empatnya mati. Coy. Yang pertama mati keracunan makanan. Yang kedua mati keracunan makanan. Nah, ini bener ini nggak lucu, kenapa ketawa? Yang ketiga mati keracunan makanan. Yang keempat? Yang keempat dikasih makanan diracun nggak mau saya matiin. Yang satu. Dia sama intinya semuanya mati karena keracunan Nah, memang makanan. dari yang pertama saya yang racun. Oh gitu. Oh. Kamu yang kelima. Jangan-jangan. Enggak. Kalau gitu mulai sekarang tiap diajak makan aku nolak. Emang setiap kali saya ngajak kamu makan, kamu nggak merasa ada rasa-rasa apa gitu? Itu bertahap loh. Seminggu muntah-muntah dulu. Oh gitu ya? Ini saya nggak disuruh duduk. Enggak. Memang begini acaranya. Oh gitu ya. No. Tuh, pakai baju teh begitu. Coba lain kali buat teh pakai bahasa Indonesia anjing gitu. Endorse biar kayak model endorse. Oh, iya. Lagian kalau misalkan jomblo tuh pakainya tuh pakai cute gitu. Kalau enggak ya cute, pretty. Kalau enggak single forever. Kalau nggak, no boys, no cry. Ini ngingetin Tapi pas di kamar langsung gitu. Duduk deh. Duduk. Silakan. biar kayak bintang tamu yang lain ya. Yeah. Jadi kayak gini. Ini udah nggak pakai mic berarti ya, udah nggak lagi stand up. Namanya Chandra ya. Chandra Chansai. Tapi kamu tuh dipanggil Chandra apa Chansai? Panggil sayang. Ini orang super, suka baper. Tiap ada yang nanya manggil apa? Peyang. Oh, yang. Kan sayang. Oh iya, manggilnya Peyang, Yang. Chandra. Chandra ini menjadi peserta pencarian komik termuda. Carian komik termuda gimana sih? Menjadi peserta pencarian komik termuda. Iya, Gimana bener. sih? Iya, Iya. Iya kan? Iya, bener. Gimana sih maksudnya? Jadi waktu itu ada kompetisi stand up comedy gitu. Terus aku yang paling muda. Umur berapa waktu itu? Karena yang lain udah pada meninggal gitu. Coy. Oh, Berarti yang lain mantan anggotanya- saya semua Iya, dong. dia semua dong. Iya. Iya. Oh, 5 orang doang dong. Itu ada yang usianya di atas 20, aku di bawah 20. Kamu sekarang usia berapa? 19. Masa sih? Kamu Tua ya? kelihatannya sih tua memang. Iya. Kenapa dia kelihatan tua? Kita kan kalau misalnya ulang tahun setahun sekali. Dia setahun 5 kali. Jadi umurnya nambah terus. Iya. Kamu 19? Iya. Oh. Jomblo ya? Enggak meyakinkan. Jomblo ya? lagi. Gak meyakinkan sih. Oh ya udah 25 deh. Jadi masih sekolah? Kuliah. Masih kuliah? Hah? Iya kuliah. Ambil apa? Ngambil hubungan internasional. Bagus. Buat memperbaiki hubungan yang ada gitu kan, hubungan saya nggak bisa diperbaiki. Kenapa mau jadi komik? Kenapa kan kamu perempuan? Kenapa jadi komik? Kenapa nggak jadi tukang sapu jalanan gitu misalnya? Iya, siapa tahu Karena- jodoh kamu di situ. Kalau jadi pacar orang tuh nggak bisa jadi Oh. komik. Kenapa sih nggak ada yang mau sama kamu tuh? Kenapa sih? Iya nggak tahu saya juga. Ya kak mikir dong kenapa gitu? Kenapa Ya, bisa kenapa nggak ya? ada yang Lihat mau? aja rambutnya kayak batok. Nah, deh. Perempuan tuh kayak aku. Tapi dulu aku kayak dia deh. Tapi asli kayaknya ini model rambut tuh agak-agak membawa tidak berkah deh. Kayaknya sih. Aku tuh gini. Apa jomblo botakin loh. aja ya? Jangan dong, ntar gue naksir. Botakin aja gitu. Oh sukanya yang botak-botak. Iya bener. Kenapa? Oke, serius. Kesian loh, diundang nggak dia mau. Iya Serius, sih jauh-jauh. Oh, iya, iya. Kenapa kamu ketika Jauh dari Bandung. melucu di atas panggung, ya, walaupun kadang-kadang nggak lucu, tapi anggap aja lucu. Itu kenapa image-nya harus jomblo sama alay? Karena pengalaman pribadi. Itu pengalaman pribadi. Kalau pengalaman orang lain kan saya nggak tahu. Iya juga sih. Kadang saya mengatasnamakan orang lain sih, biar nggak terlalu malu gitu. Oh, memang pengalaman pribadinya nggak punya pacar Nggak punya. dari dulu. Enggak sih. Dulu punya. Dari
Pas dari bayi mah iya nggak punya pacar. Menurut lo orang masih bayi pacaran kan nggak pakai baju kalau masih bayi, bahaya banget pacaran. Enggak, waktu itu sempet pacaran cuma diselingkuhin. Pacaran diselingkuhin. Iya. Oh cowok zaman sekarang nggak begitu. Dengerin. Jangan percaya sama laki-laki. Bilang setia. Wih, Udah sefilm bareng ya? Udah Saya jadi cowok kalau pacaran sama kamu juga saya selingkuh. loh, Emang apa kurangnya saya dia? terlalu baik. Ah, emang terlalu baik. Kayak saya ngaku selingkuh, iya nggak apa-apa gitu. Mas Dedi kadang cewek cantik itu kalah sama cewek lucu. Tapi diem aja atau suka cewek biasa tapi lucu. Cewek cantik tapi diam aja lah. Kalau lucu mah mending beli radio. Engkau nggak ada yang belain aku ya? Justin belain gue ngapa? Tapi dia pinter loh. Katanya dia baru saja mau kuliah, mau lulus. Udah lulus loh? Mau lulus baru juga masuk. Baru masuk katanya. Baru kuliah lulus 2 tahun. Mau Jadi aku lulus. nganggur 2 tahun dulu. Gimana? Oh baru mau kuliah. Aku baru masuk kuliah. Baru jadi mau kuliah. aku tuh lulus 2013. Sebentar, tahun ini kamu baru kuliah padahal lulus kuliahnya 2 tahun yang lalu. Iya. Gimana sih? lulus SMA. Gimana? Aku lulus SMA 2 tahun yang lalu. Padahal lulus. Jadi bodoh. Gara-gara ini. Karena aku terlalu Awas lucu ya. Oon itu menular ternyata. Aku diem aja ya. Saya kan tadi saya di briefingnya waktu di dalam mau kuliah 2 tahun udah lulus. Saya pikir dia pinter gitu, makanya saya tanya. Emang kelihatan pinter nggak? Enggak. Nah makanya saya. Jadi kamu tuh baru masuk kuliah, padahal lulus SMA-nya udah 2 tahun yang lalu. Berarti kamu nganggur 2 tahun nggak kuliah. Apa yang mau ditanya? Enggak, tanyain kenapa alasannya gitu. Oh iya. Lucu banget dia. Iya. Asli komika abis. Kenapa alasannya? Biar kayak artis-artis aja gitu. Wish. Oh ya artis yang banyak ya nggak kuliah dulu nanti. Iya kan nanti kayak gitu terus kuliah kan. lagi. Iya, gitu, aku fokus iya. dulu karir biasanya. Oh. Tapi pas Fokus nganggur karir. gitu, pas nganggur gitu nggak ada tawaran yang masuk. Jadi kuliah lagi akhirnya. Jadi akhirnya kuliah lagi. Agak merana kuliah. sih. Jadi sekarang mau kuliah lagi. Aku kuliah. Jadi kuliah. Kok kuliah lagi? Aku belum Kan sempet kuliah. cut. Oh. Jadi udah bingung ya? Nggak gini deh, ganti bintang tamu aja deh. Nggak usah dia. Yang Dia kuliah itu aja deh. SMA lulus nggak SMA. kuliah. Nggak Aku kuliah dulu. Heeh. Jadi cerita sebenarnya waktu itu pas tahun pertama itu aku lagi tour stand up comedy. Itu pas apa SNMPTN apa gitu? Apa sih? Ya nggak Tahu penting juga deh buat lu. hidup saya. Terus Yang kayak gitu terus aku skip dulu terus pas tahun keduanya aku fokus sama kerjaan sih. apa kerja apa? Produser radio. Anda produser radio. Nggak ke itu. Radio di Bandungnya. Radio telepon. Cantai. Kan gue pengen kelihatan pinter. Ngapa lu matiin? Bener ada radio telepon. Iya radio telepon nggak ada yang bercanda. Radio di Bandung. Lu pantesan jomblo ngeselin. Aku harus anggun kayak cewek-cewek yang lain. Lu jambak nih rambutnya. Kesannya panjang. Tanya Cika, tanyanya serius. Oh serius? Oke. Harus serius. Serius. Dukungan ibu kamu gimana mengenai Aduh karir? bentar ini kelihatan. Ya. Orok. Lucu loh dia. Lucu. Apa? Yang kelihatan apa? Tutup. Duduk. Emang kelihatan? Jangan dong. Itu terlalu ekstrim gini pura-pura jatuh. Sorry. Gitu. Kalau laki-laki gitu dong. Kok sosok cantik saya sebel banget ya. Oh ngangkat ini kemben. Pemirsa, jomblo menahun menyakitkan. Tolong jikalau ada pria di sana yang mencari sosok wanita lucu, bondol dan lucu ini
hubungi nomor telepon di bawah ini. Tolong kreatif biar ada nih kasih. Kamu kan masih jomblo nih. Kalau misalnya pulang dari hitam putih kamu dapat pacar, ceritain ya. Iya. Tapi mustahil ya. Enggak, paling Mas Anu. Astagfirullah. Baru Jawab putus ya? itu tadi belum dijawab, ditanya gimana? serius loh. Dukungan ibu kamu kan cewek tapi jadi komika gitu. Ya dukung, karena bisa bagi waktu sama bagi honor sih. Mak-mak apalagi ya. Maknya ada di sini. Ada. Suruh pulang aja. Tapi benar katanya masih di mana ibunya? Nggak mau ngaku. kelihatan di mana? Ini yang pakai jilbab Yang pink. pink. Oh, saya ketutupan kamera. Nikita Mirzani waktu tuanya nanti gini. Ibu katanya ini ya kan dia jadi produser radio gitu. Iya. Jadi kalau cara mengontrol Mas jangan grogi gitu, ini TV. cara mengontrolnya dengerin radio, betul. Ada nggak nih anak kerja nggak gitu, benar? Iya, Iya benar. Jadi ibu tiap hari dengerin radio terus? iya. Nggak rusak kuping? Tapi kalau malam, Kalau malam acaranya malam. oh, dia tuh pembawa acara malam. Iya, produseran malam. Oh, produser malam. Iya, jam 12 sampai jam 2. Oh, Siapa yang dengerin? Jam 12 sampai jam 2. Nih hidupnya aja udah milihnya udah salah. saya tuh tadi berpikir produser radio ketika jam-jam keramaian. Pagi loh, aku sempet pagi. Apa? Karena kan kuliah gitu, jadinya aku lebih mentingin pendidikan sih. Terus jam 12 sampai jam 2 malam jadi produser radio terus pulang? Enggak, nginep di kantor. Nginep di kantor? Terus paginya sekolah. Gitu Bu, bener? Iya, paginya kuliah karena kalau pulang malam kan khawatir anak perempuan rawan gitu. Jadi saya suruh tidur di radio. Maksudnya rawan cowok-cowok yang di... Enggak, maksudnya di perjalanannya takut ada begal atau apa gitu. Oh, Siapa yang mau ngegodain? Ya, karena anak gitu. perempuan. karena anak perempuan. Iya. Tuh, ibu aja sayang sama kamu, ya kan? Kamu kenapa begini? Udah kita break aja, kita break. Saya masih punya bintang tamu yang lain kok. Enggak diperpanjang lagi. Enggak. Padahal aku masih mau ngobrol loh. Enggak. Saya masih punya bintang tamu lain. Ini perempuan juga. Masih ada bintang tamu perempuan juga. Pokoknya perempuan, dan mudah-mudahan lebih gena dibandingkan dia ya. Supaya satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam. Halo pemirsa, nama saya Alison dan kebetulan saya bule. Saya tahu saya bule karena setiap saya jalan kemana-mana ada yang tunjuk dan teriak. Ada bule. Saya sih sebenarnya di awal rada bingung, mestinya jawab apa ya? Saya udah coba kan tunjuk kembali. Ada pribumi. Tapi kok malah saya disangka aneh ya? Akhirnya saya sudah nemu tapi jawaban yang tepat itu apa. Jadi pas ada yang ada bule, saya jawab, kunaon Kang? Ada yang mau perbaiki keturunan? Tapi ya gitu, kalau bule yang tinggal di Indonesia sebenarnya kita harus udah jadi biasa dengan ditunjuk-tunjuk. Kalau enggak, hello mister, jadi ada bule gitu kan. Nah, hello mister, hi mister, good morning mister. Walaupun saya juga perempuan loh. Kan mister itu bapak. Saya kan bapaknya siapa? Bales, hai juga Neng. Sama saya itu beda lagi. Kalau anak kecil melihat ada bule jalan-jalan sama anjing, ya, bahwa ini ajak anjingnya jalan, yang ditunjuk nggak bulenya, mereka udah langsung ada anjing. Saya sebenarnya rada bingung, mestinya senang atau kesel. Nggak jelas juga ya. Tapi ini katanya kalau anak kecil, mereka memang tidak melihat warna kulit. Nah itu salah, bukan masalah mereka melihat atau nggak lihat, kan udah jelas lihat. Tapi bagaimana menilai kulit, ya kan?
Kalau orang sini banyaknya yang udah dididik itu kalau putih itu bagus, kalau hitam itu jelek, ya kan? Nah, kalau anak kecil nggak begitu. Coba saja lihat contoh dari anak saya. Dia pertama kali lihat seorang wanita Indonesia sedang menyusui anak. Dia lihat gini. Terus nanya sama saya, "Mom, is that chocolate milk?" Kok jadi dia kesel juga selama ini punya mama yang warna kulitnya putih karena nggak dapat ASI rasa coklat. Sayang ya, kasihan. Jadi memang beda. Tapi ini yang saya lihat di sini masalah warna itu cukup dianggap penting sama orang, walaupun yang penting yang dalam hati bukannya cantik semua. Tapi itu jadi banyak sekali yang gara-gara iklan gimana gitu mau pakai pemutih. Sampai laki-laki pun ada yang pakai pemutih. Di sini ada yang mau mengaku, kalau kamu pakai mesti minta refund ya, nggak berhasil gitu. Kasian. Cuma ini kita memang apa percaya ya, kalau pakai pemutih selama 7 hari nanti akan mirip sama Gita Gutawa? Nggak juga kan, modal yang mereka pakai dari awal sudah putih. Tapi kalau emang kalian mau percaya ya, mau percaya produk pemutih, mau nggak pakai yang gue pakai? Mau kan? Itu bagus banget kalau pakai produk pemutih yang gue pakai. You will see the natural beauty shining out. Bagus kan? Mau pakai kan? Itu namanya air putih. Terima kasih banyak ya PDAM. Alison. Halo Mister, no Mister. Miss or Mrs? Mrs. This is Alison. Alison. I'm good. Sit down please. Okay. Sorry, Inggris gue mah lancar. Tadi aku nggak salaman. Kenapa? Tadi aku nggak salaman. Agak geli kalau saya tadi. Mas Dedi. Ya. Ada bule. Wih. Ada jomblo. Sering digituin nggak? Tapi nggak apa-apa kan, kalau misalnya di jalanan dibilang ada bule, memang orang Indonesia kalau ngeliat bule pasti ngomongnya bule. Belum pernah dibilangin botak, belum pernah kan? Itu balasnya pribumi, saya bilang botak, giginya rontok bentar lagi. Dibalasnya gitu. Iyalah. So Alison, sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Atau 11 tahun. 11 tahun? Iya. Wow, 11 tahun udah tinggal di Indonesia. Kamu kapan mau keluar Indonesia? Tanya dong, udah berapa tahun di Amerika? Ayo, nggak mungkin. Terus jawabannya belum. Mas Dedi enak duduk di situ, aku di sini lihat perbedaannya jauh loh. Itu di situ hidungnya sur. Di sini ngek. Tapi keren, ini made in Indonesia. Keren. Kita kan bangga produk Indonesia. Ya produk Indonesia juga ada yang gagal produk kali. Saya black market kayaknya. Iya. Alison udah 11 tahun ada di... Kenapa? Saya kan Sunda KW. Oh, Sunda KW. Sunda. Tapi justru Alison sudah berarti orang Indonesia. Belum sih. Belum. Masih sok-sokan aja. But you're married with Indonesian people. Iya. Kan? Kalau udah menikah bukannya otomatis No, dapat? not automatically gitu. Jadi itu masih pilihan. Oh, masih pilihan, masih pilihan. Sudah 11 tahun tinggal di Indonesia. Biar kayak cewek-cewek zaman sekarang. Oh, biar kita kompak. Jadi 3 girls itu pakai pillow. Jadi kakinya gini biar kayak Pevita Oh gitu. Pierce. Maksudnya biar nggak kelihatan tinggi gitu. Ya. Mingkem yang laki. Ya anyway, terus kenapa Sebenarnya kenapa you become jadi komika? Saya kan ngerasa bahwa sebagai bule di Indonesia, saya juga sering diketawain. Jadi kalau mau diketawain, mending jadi komik sekalian gitu. Oh, gara-gara sering diketawain. Sedih, ada ini rasa kasihan nggak ya? Tapi aslinya kerjanya apa? Kalau aslinya apa gitu? Saya sebenarnya ini lebih ke arah pendidik gitu. Di sini saya punya usaha sendiri di bidang edutainment.
Jadi kalau edutainment itu ada 2 aim. Yang satu itu mendidik secara fun, biar sekolahnya nggak bosen-bosenin gitu. Sama yang kedua itu menghibur, tapi dengan ada nuansa yang mendidik juga secara luas. Jadi seperti tadi kan ada kayak moral gitu, moralnya bangga kalau udah hitam, udah. Iya benar. Jadi kayak tadi ya endingnya air putih itu kan benar, itu kan mendidik juga. Gitu. Jadi ada masukin unsur pendidikan ke dalam leluconnya. Iya. Tapi kenapa pilih Indonesia? Saya suka jawab dengan sombong bahwa Indonesia yang milih saya. Ya, Jadi saya dipilih oleh Indonesia. Nah itu kenapa harus nanya sama presiden pada saat itu gitu. Tapi itu sebenarnya saya pernah bolak-balik beberapa kali sebelum ambil keputusan untuk pindah ke Indonesia. Nah pertama kali saya kerja sosial dalam sebuah klinik gitu sambil belajar budaya-budaya. Dan itu sempat ini cicip sesuap nasi Padang. Nah sudah itu jatuh cinta dan harus tinggal di Indonesia. Udah beres. Aku juga gitu. Aku juga aku jatuh cinta sama Indonesia itu. Lu orang mana? Kok ini pertanyaannya berbobot, aku enggak sih? Saya nanya dia kenapa kenapa suka, kan dia bilang karena makan nasi Padang, dia cicip nasi Padang dan he decide to stay. Nah kalau kamu nyicipin apa? Nasi juga, nasi sisaan orang. Nasi aking. Nasi aking itu it's a good. What is that? What nasi? No? Nasi It is aking the rice with salt itu. Bukannya? Ya enggak. Nasi apa? Nasi garam. Nasi aking tuh enggak ya. nasi yang dry itu kering. Oh yes. Nasi aking itu loh sisa yang buat ayam biasanya. Kalau kering bukan Itu dia makan. Dia makan. Pantesan nggak numbuh ya. Tapi Alison ini suka jadi motivator di sekolah-sekolah? Kan sebenarnya kalau pakai kata motivator saya rada heran. Saya cuma ini sering jadi pembicara. Kalau soal pendidikan saya memang sering ini ngobrol-ngobrol bagaimana pendidikan bisa jadi fun gitu. Kalau selain itu malah di Twitter saya tukang kumpulin curhat. Jadi dikatakan tong sampah malah. Kumpulin curhat? Jadi ini kan orang-orang entah kenapa senang curhat ke saya. Dan kalau di Twitter karena saya banci Twitter saya memang balas semua gitu. Jadi orang curhat kamu sebar di Twitter? No, mereka curhat udah di Twitter. Aku cuma balas-balas kasih ini nasihat. Contohnya apa curhat apa? Waduh, yang ini juga pernah curhat kan? Masalah jomblo Tea. Jomblo Tea. Potong aja. Enggak, aku pura-pura lupa. Kapan ya? Udah ya, dia curhat apa waktu itu? Nama Twitternya apa? Oh, boleh disebut ya? Boleh. Saya di @Alison Bule BDG. Oh, Bule Bandung. Bule Bandung, iya. Alison Bule BDG ya? Alison Bule Bandung. Iya. Aku tanya nggak? Ini curhat apa? Sebenarnya kalau ini protes jomblo tapi nggak ada solusi sampai sekarang ya. Nah, waktu itu dikasih solusinya di tweetnya apa? Be yourself gitu. Ya, be yourself. Terus aku bingung artinya apa itu. Oh, berarti dia juga nih yang curhat di SFM saya. Oh, ngomong apa? Yang gitu, pakai bahasa Inggris. I am jomblo, what should I do? Saya juga jawab gitu. Saya Oh, punya SFM kok iya, kayak saya anak jawab. muda sih. Iya, saya jawab kill yourself itu loh. Kill yourself. Aduh, ketusuk. Oke. Terus Alison, di Indonesia sendiri selain ngajar komika, berarti kamu ngelakuin show-show buat komik begini? Sebenarnya pernah, tapi kemarin-kemarin sempat off setahun setengah gara-gara baru habis melahirkan. Gitu. Baru habis melahirkan, oke. Dan iya. masih di panti sosialnya masih katanya kerja sosial juga? Sebenarnya bukan di panti sosial, tapi saya memang senang bikin acara-acara kalau lagi ada kayak bencana alam atau apa, saya suka Maaf, bikin ada bencana workshop. alam, Anda bikin acara tuh menghina loh. Iya kan? Ada acara bencana alam, Anda bikin acara gitu. Sebenarnya malah yang sulit waktu ini pernah ada bom yang di Jakarta. Saya mau bikin acara untuk duka cita. Nah, mau bikin pawai lilin untuk hari ke-7. Nah, itu sama polisi dikasih tahu kalau mau izin harus minimal 8 hari sebelumnya. Saya bilang kalau mau 8 hari sebelum bom itu kan ini kan sehari sebelum bom berarti saya udah terlibat dalam ini kan nggak mungkin. Bener juga. Bener. Ini polisinya harus mikir. Bener. Dia mau bikin acara memperingati bom hari ke-7. Maaf, izin Anda harus 8 hari sebelumnya. Lah dia dong yang buat bomnya kalau iya bener. Tapi nggak, maksud saya kan ini negara yang lumayan sering ada sesuatu.
Ya kan ada kalau nggak gempa, tsunami apa dan itu. Kalau misalnya kita sumbang cuma dalam maksud memberi uang, itu kan nilainya cuma sebentar. Betul. Nah, saya biasanya ini minta kumpulin ini sembako sama baju-baju bekas dan seperti itu. Tapi sekalian bawa ke sana langsung ke tempatnya dan bikin semacam acara kecil-kecil kayak ini ada kegiatan game sama storytelling buat anak usia dini atau bikin dengan ada semacam workshop public speaking atau apa jadi orang di tempatnya bisa dapat sesuatu skill yang bisa mereka pakai untuk ke masa depan. Ini gitu. komika tapi menginspirasi itu kayak begini. Oh malu, sombong ya nih mah. Terima kasih. Saya punya teman komika kerja sampingannya bikin acara radio malam. Oh gitu. Paling cerita horor. Oh ya. Itu ke aku ya? Apa? Ke aku ya? Siapa? Enggak jadi. Tapi Alison katanya pada saat dia nih suka berbuat sosial karena katanya pada saat kecil you cry when you see. Oh ini habis baca di Wikipedia ya. Iya saya memang ini dasar lebay sih sebenarnya. Tapi waktu saya umur kecil itu kalau nonton berita itu banyak kelihatan ada perang di mana, ada orang kelaparan di mana gitu kan sampai nangis-nangis saya perhatikan TV dan gara-gara rasa saya ya bersyukur aja hidup saya nggak pernah separah itu. Jadi saya pengen memberi sesuatu kembali kepada orang-orang yang butuh gitu aja. Jadi ketika ini jadi mau bikin nangis lagi nih. Itu karena nggak biasa pakai eyeliner sih. Jadi ketika melihat berita anak-anak kecil tersebut yang kekurangan makan dan sebagainya, Anda nangis. Tanpa mau sebut umur, saya kecil kan tahun 80-an, di mana banyak ngelipet anak-anak di Afrika yang badannya perutnya udah gede tapi kosong gitu kan, udah nangis aja gitu. Dan ini ngerasa kita kalau punya apa-apa mesti disyukurin gitu. Mesti syukur kalau punya makan tiap hari gitu. Dan ya kalau kita bisa melakukan sesuatu baik buat orang ya kenapa enggak sambil senyum sambil ketawa udah deh. Oh. Aduh merinding jadinya. Bagus ya kalau ngeliat berita bisa membuat nangis. Aku juga nangis loh. Kamu nangis paling lihat WC macet? Enggak, kalau lihat yang jadian gitu saya nangis. Derita loh. Itu setiap malam minggu kalau nggak hujan di Bandung juga nangis. Iya. Oh karena sendirian ya? Karena sendirian. Ya, jomblo gitu. Karena dia sendirian, gak punya pacar, jadi gak ada kegiatan. Mendingan sekarang kamu aku kasih kegiatan. Kamu vote Mas Dedi ini masuk sebagai presenter. Biar dia ngomong, Ya udah, nih tuh ngomong. Dia ngomong. Biar ada kerjaan, cus. Oh. Nah. Ngomong. Itu bisa baca dukung. bisa ya. Oh iya. Dukung. Buat kalian yang jomblo, daripada nggak ada kerjaan, mendingan dukung Deddy Corbuzier kan. Corbuzier sebagai presenter pria terfavorit di Anugerah KPI Award 2015. Caranya vote via Twitter ya di hashtag Anugerah KPI 2015. Hashtag ini banyak hashtag ya. Hashtag lagi pp_ Deddy Corbuzier mention ke Anugerah KPI @hitam_putih T7 @trans7. Tepuk tangan dong. Kamu tadi ngomong apa? Oh, Buat yang direkam ada yang tadi ya? kerjaan tolong pilih Deddy Corbuzier. Jadi semua yang milih saya orang-orang nggak punya kerjaan nanti. Sama yang jomblo. Ya kan kalau yang ada kerjaan sibuk. Kalau mau ini ditambah dengan saya yang tidak jomblo sekalian vote juga dengan cara yang sama. Oh, tak gitu tuh. Nah ya. Yang itu Udah. Dia usah. Oke, saya break dulu karena setelah ini saya punya satu lagi seorang komika, tapi dia berhijab. Wanita juga, tapi berhijab. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam. Nggak boleh gitu. Ya, bukan batasnya sebenarnya. Menurut saya kepantasan saja. Misalnya saya tidak pantas untuk mengucapkan ini yang mungkin kalau Chandra sih sebenarnya itu tidak masalah. Tapi Kalau siapa?
kalau misalnya Chandra kan ABG gitu ya. Mengucapkan sesuatu yang Dia memang nggak tahu diri kan. nah itu masalahnya. Besok saya dihijab deh. Nggak nolong. Tapi bercandanya begitu dihijab nggak galau lagi bisa. Bercandaannya apa? Nggak boleh galau lagi bisa. Insya Allah. Jadi kalau udah berhijab, jika suami Anda selingkuh, Itu poin 1. itu poin nomor 1. Oh ya, jadi Ibu Ning Marning berarti jadi komika itu udah lama ya? 2012. Udah open mic di mana aja? Di Sidoarjo, Surabaya. Biasanya di acara-acara apa gitu? Kita kan komunitas ya, ada komunitas. Jadi kita open mic rutin. Terus juga kalau ada, kita kan undangan juga ya. Kalau saya mungkin di acara-acara banyak religi juga ya. Jadi kayak di Yayasan Islam gitu. Enak juga sebenarnya. Tapi katanya suka di kafe-kafe juga ya? Ya pernah juga itu kan malam ya di kafe. Biasanya di Surabaya itu kan kafenya tuh unik-unik ya. Jadi bartender ya? Komika. Itu kan kafenya kan pendek gitu ya, masuknya terus gelap itu. Ih ngapain nih ibu-ibu berhijab masuk kafe. Emang pengajian tuh sekarang bisa bergeser ya. Disangkanya mau ngaji. Iya, terus pulangnya malam gitu ya. Oh iya dari mana Bu? Pengajian. Dari kafe gitu kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Mereka mau ditarangin apa juga nggak ngerti udah pasti kan. Ya, benar. Dan Anda katanya selalu mencoba bahan lelucon tersebut ke anak sendiri. Iya, saya mencoba itu karena kalau dari keresahan sendiri itu biasanya itu kan lebih natural dan lebih feel-nya itu lebih dapat. Jadi kalau anaknya nggak ketawa, ya kita di stand up itu tidak pernah putus asa ya. Kalau tidak ketawa itu ditulis kembali di apa yang membuat dia tidak ketawa. Oh berarti ini punchline-nya kurang mata, kurang nekuk. tapi saya nggak pernah loh ke stand up penonton nggak ketawa. Oh sombong. Jadi kalau misalkan Mas Dedi stand up pasti pada ketawa semua. Ya saya ancam sih. Tapi... Iyalah takut berarti. Tapi nggak kan Mas Dedi kalau dia stand up nih pasti lucu banget. Wih, tapi nggak ada yang Cobain, make. cobain. Coba. Coba. Oh mau cobain satu materi tantangan Mas Dedi. Setuju nggak? Bikin satu aja, satu punchline. Cakep. Apa? Tentang jomblo boleh. Iya, tentang jomblo. Jomblo kan tadi udah. Oh, tentang botak. Tadi aku sudah bawain. Kalau tentang botak nggak ada tantangannya. Dia diem aja udah lucu. Terima kasih. Tentang apa kek? Sebenarnya yang bisa dikatakan bedakan stand up comedian dengan host itu kan kita kan hanya lucu kalau berdiri, kalau ini host itu lucunya pas duduk malah. Iya. Sama Berdiri aja. bisa hilang. Coba bayangin kalau saya duduk tapi berdiri. Bagaimana ceritanya? Ayo dong, ayo Mas Dedi, ayo dong. Kenapa ketawa orang belum lucu? Oh ini tadi stand up teman. Saya ini Bukan stand up itu mah tadi hampir aja mau jawab tapi Ah, jadi iya, dia mikir tapi nggak dulu jadi kan? nggak jadi ini aja coba mikir yang jorok sedikit Iya, ya tuh, kan? daripada Saya cuma dengerin tapi dia, duduk saya- ayo tuh mereka kurang jorok yang jorok saya saja ya Lu aja kali ngaku. ini maklum kamu belum ya Lu aja kali nggak gue. mau dikasih tahu punchline-nya Gak Pak? boleh kalau Jangan. ngomongin yang jorok-jorok Nggak boleh. sampah, got itu nggak boleh. Kan jorok banget sampah kayak gitu. Maaf ya, kesinggung. Kamu loh. Wangi dia mah nggak jorok. Tapi kalau ngomongin orang botak itu lucu. Kenapa? Kalau ini banyak orang kan ngatain botak. Ini kalau saya stand up, kalau membicara tentang botak mah ada jutaan gitu ya, maksudnya leluconnya. Cuman saya bingung gitu. Buat apa ngatain orang botak kalau seandainya Anda punya rambut Anda nggak ada bedanya sama orang botak. Coba liatin. Itu dibotak nggak dibotak ya begitu modelnya kan. Kaku ini. Kalau dia kan ada keriting-keritingnya, nih ada naik-naiknya. Tuh lihat Anu kan ke kanan gitu kan, di sini dipangkas. Anda mau botak bedanya Iya apa? bener juga ya. Iya ya. Nah, Bentukannya sama kayak kepala bentukannya juga. sama, coba dipegang. Iya sama. Coba ditempeleng. Bentukannya sama juga. Bentukannya sama juga. Oke, saya break dulu, kita lanjut lagi nanti saya satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kita.
Gimana sih? Kamu bukan di sini. Kelihatan di sini, aku lagi mau ngobrol sama kalian Nathan. Oh saya, oh iya. Udah nggak usah ntar aja ngobrolnya. Ya udah, Udah aku kamu ya, ngobrol, sini ya. kamu. Kamera fokus on me. Asik. Halo kalian apa kabar? Sama dong nanyanya. Ya juga ya, aku nerusin. Iya. Lagi sibuk apa aja selain ngomongin orang, gosip sana sini. Enggak. Soalnya kelihatan masih tetap sehat dan bugar Ih, gitu. asik. Nggak, ya pasti memang kegiatan masih sama lah ya kan. Bawa acara juga, keluarga juga, ngurusin banget gitu. Terus aku mikir dong ya kenapa bisa gitu kolesterol aku tinggi gitu. Terus pas dipikir-pikir, oh mungkin waktu aku sibuk ya kan. Biasalah kan kita kalau lagi sibuk tuh suka lupa yang namanya jaga makan gitu kan. Jadi yang pengen praktis-praktis aja gitu. Mungkin aku juga sering makan junk food gitu loh. Jadi itu salah satunya juga menyebabkan kolesterol tinggi. Oh gitu, jadi kok bisa ya apa kolesterol itu nggak ada gejalanya gitu kan. Nah itu juga ya aku bingung gitu. Terus aku konsultasi nih sama dokter gitu. Terus aku tanya kok bisa sih dok gitu. Nah ternyata kolesterol itu nggak selalu disertai dengan yang namanya gejala. Oh gitu. Ya kayak gitu, makanya aku dianjurin dong sama dokter. Pokoknya kita tuh harus namanya medical check setahun sekali. Jadi kita tuh bisa tahu ada apa gitu dan kita juga bisa memperbaiki yang namanya pola hidup kita. Oh gitu. Nah kalian kan sempat nih kolesterolnya tinggi. Bisa bagi tips nggak buat pemirsa kali aja yang sekarang lagi ada yang kolesterolnya tinggi juga? Ada dong. Ya pasti gini. Hidup sehat itu ya olahraga tuh harus teratur. Olahraga. Terus juga harus jaga asupan makan. Dan yang pasti, nih, minum Omepros. Ya, jadi ini adalah suplemen yang mengandung perpaduan asam lemak esensial paling lengkap, yaitu omega 3, 9, 3, 6, dan 9. Dan disertai juga dengan DHA dan EPA. Yang pasti ini mengurangi kolesterol atau lemak darah. Gitu. Kelebihannya apa dibanding sama yang lain? Oh banyak dong Ci. Kalau bicara mengenai kelebihan nih, Omepros ini berasal dari bahan-bahan alami, yaitu seperti salmon oil dan juga organic vegetable oil, sehingga ini aman sekali untuk dikonsumsi dalam jangka panjang gitu. Dan juga telah memiliki sertifikat halal dari ISA, yaitu Islamic Service of America. Dan Omepros ini juga mengandung hydroxytyrosol dan juga blackcurrant seed oil yang bagus untuk jantung dan juga pembuluh darah kita. Oh gitu. Terus aturan minumnya gimana? Kalau seusia aku kan, Oke. nggak perlu mengkonsumsi suplemen ini nggak? Oh jadi kalau melihat dari pola hidup zaman sekarang gitu ya, di usia muda pun bisa. Kolesterol juga meskipun masih muda gini. Iya, jadi memang Omepros ini dianjurkan dari usia 18 tahun sampai dengan lanjut usia. Gitu. Dan kalau misalnya aturan minumnya juga sangat-sangat mudah sekali, yaitu cukup 2 kali sehari. Masing-masing 1 soft kapsul. Jadi kalau untuk pencegahan atau pemeliharaan cukup 1 soft kapsul atau 1 kali sehari, yaitu 1 soft kapsul pada pagi hari sesudah makan gitu. Belum tidur Dan sama sesudah sebelum makan. Oke. Jadi harus tidur kalau udah malam kan? Iya dong. Jangan Ya, begadang. jadi harus seperti itu. Dan ini memang kita harus menjaga pola hidup sehat lah. Oh gitu. Makasih Kak Lena udah bagi-bagi tipsnya biar kita nggak kolesterol ya. Iya, jadi curhatnya sekarang udah curhat, kayaknya aku mau bagi-bagi hadiah aja. Benar ya bagi-bagi hadiah. Udah curhat, Udah curhat. solusinya ini. Solusinya, Sekarang langsung kita bagi hadiah. aja Yeay. langsung. Oke, kita akan ada hadiah 2 juta rupiah dan dipotong pajak. Dan yang pasti ini dipersembahkan oleh Omepros, bantu kurangi lemak darah. Nah, kalau kita bilang suplemen sehat untuk Omepros terbuat dari salmon oil dan organic vegetable oil yang mengandung omega 3, 6, 9 serta DHA. Enggak, wanita kan sibuk. Aku juga kan wanita. Oh, sibuk. Sibuk siapa? Itu adalah salah satu kesibukan juga. Iya. Kamu harus lucu loh. Kalau tadi Iya, ini aku kan harus lucu loh. Kalau Lena tadi nggak lucu nggak apa-apa, cantik dimaafin. Kamu nggak lucu. Lucu banget.
Ayo, lucu loh. Ini hobi atau kerjaan atau apa? Aku hobi yang jadi kerjaan sih. Hah? Hobi yang Jadi cobaan? Ujian jadi kerjaan. Jadi kerjaan. Menghasilkan? Menghasilkan. Menjanjikan nggak? Menjanjikan. Buat apa? Buat bayar kuliah. Bayar kuliah. Sebenarnya ya profesi itu komik menjanjikan. Cuma saya ini hobi sebenarnya kalau komik ini hobi. Saya suka bercanda. Tapi saya tuh pengennya gini, saya ini kan storyteller ya. Storyteller. Jadi dengan komik ini, jadi komik ini menunjang profesi. Jadi kayak menyampaikan storyteller tuh bisa lebih lucu. Jadi pernah nggak ngantuk. Tapi hasilnya menjanjikan? Menjanjikan. Tapi menurut saya menjanjikan itu tidak harus berupa uang ya. Menurut saya. Menjanjikan itu juga berupa ilmu. Kalau uang itu mungkin di dunia habis ya. Tapi kalau ilmu itu insya Allah sampai akhirat. Jadi kalau saya komik itu ya juga sekalian berdakwah. Menjanjikan lucu gitu. Menjanjikan, ya. Jadi ada intinya ya. Oke, baik. Ini adalah hitam putih terakhir di set ini. Karena mulai hari Senin ya. Mulai hari Senin kita akan merubah semua. Selasa ya. Mulai hari Selasa, ini live terakhir ya, live terakhir mulai Bukan hari karena aku kan. Enggak. Gara-gara dia nih. Karena dia datang, set kita ganti semua. Ditutup oleh Jakarta. Di hitam putih, kontrak terakhir katanya. Enggak dong, diperpanjang nggak? Aku jadi co-host, please. Mudah-mudahan Selasa Katanya beneran hari bantuin ini ya. terakhir, hari ini habis. Beneran? Kontraknya hari ini habis. Kok mendadak drop, say? Serius? Nggak, ini gara-gara lu nih. Set rubah, co-host. Diganti aku ya. Aku ya. Baru tahu bener, hari ini terakhir. Itu kan udah syuting 30. Ini kontrak habis ya? Bos. Aduh, telepon bos. Aduh, mana sama bosnya aku saya nggak deket lagi. Doain ya di sini biar aku kontraknya diperpanjang. Diserang pada aku. Aku dipindahin ke dunia lain. MDL ya. Tunggu. Jangan dong. Kalau udah ke MDL, gue sama Chef Aiko. Lagi. Tuh, oh ya. Nggak mau sama Chef Aiko ya, mau sama aku ya. Hari Selasa. Tolong dong. Tolongnya gimana? Ayo dong. Tolongnya gimana? Tolong apa kayak gitu, Cika tuh bagus. Nanti saya telepon bos, kamu yang ngomong ya? Ya. Ya, oke. Jangan Mas Dedi aja. Nggak berani ngobrol sama bos. Oke, kita lihat aja hari Selasa. Report ya, tolong. Iya. Kita lihat aja hari Selasa. Aduh, ini apa makan lagi deh. Oke, saya tutup aja. Ada kata-kata yang menarik dari Charlie Chaplin yang mengatakan kalau hari tanpa ketawa itu adalah hari yang terbuang. Jadi tertawalah setiap hari walaupun kontrak habis, walaupun mungkin nggak ada lagi, tapi ditutup dengan Bener ya? Lupa udah akhir November. Gak berasa 3 bulan ya? Misalnya. Coba tes trial dulu kalau bertiga gitu kan, coba. Oh, iya. Tes trial dulu. Silakan. Ya bagusan kalian lagi. Coba. Ya. Tutup hitam putih. Ya tadi kan sudah dibicarakan, kita tuh harus tertawa. Enggak, terus, bagus berempat tuh. Jangan tutup aja kalau gitu. Sampai jumpa nanti di set yang baru. Bersama Cika Jessica, I hope so. Tolong ya doain ya. Cika masih di... Amit enggak, kamu yang tutup dengan quotes. Saya udah tulisin quotesnya. Oke. Jadi nggak membekas. Oke. Jangan, berarti terakhir dong. Saya Cika Jessica. Oke, saya Cika Jessica. Enggak, quotes dulu, Oke. baru saya Cika Jessica, inilah hitam putih. Oke, baiklah. Acara Hitam Putih malam hari ini akan saya tutup dengan quotes. Remember that one thing. A day without a ladder is a waste day. Itu ladder tuh hari tanpa tangga ada. Kalau ketawa tuh bahasa Inggrisnya. Day without, tanya bulannya. A day without Ladder. ladder is a waste
day, oke? Wasted day. Wasted day. Yuk, Oke? durasinya belum. This is Hitam Putih, saya Deddy Corbuzier, Cika Jessica. Sampai ketemu lagi bersama Cika Jessica, pastinya di bulan setelah November dan kontrak diperpanjang. Inilah Hitam Putih, selamat malam. Iya, diperpanjang.